Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita memasuki hari Rabu 20 April 2022. Dan sebentar lagi kita akan melanjutkan aktivitas kita. Dan sebelum kita memulai aktivitas kita, marilah kita memasuki ibadah kita. Dan diawali untuk bersaat teduh sejenak. Marilah kita bersaat teduh. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 109 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk menjadi renungan kita pada hari ini terambil dari kitab Yohanes pasal 14 ayat 16. Yohanes pasal 14 ayat 16. Demikian dikatakan di sana. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam naungan yang gelap mereka berjalan, yakni Yesus yang akan membawa murid-muridnya pada malam terakhir bersama-sama dengan Dia ke Taman Getsemane. Di sana, di Taman Getsemane, Dia akan berdoa dan menunggu pengkhianatan Yudas. Dan di dalam perjalanannya, ajarannya tertumpah dari hati dan mulutnya. Dia akan pergi untuk mempersiapkan tempat bagi mereka. Dia akan kembali untuk mereka. Dia mengajar mereka untuk tinggal di dalam Dia dan saling mengasihi. Dia mempersiapkan mereka untuk kebencian dan penolakan terhadap dunia. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, Yesus juga menjanjikan Roh Kudus kepada mereka. Dia tahu Dia akan naik dan kembali kepada Bapa. Dan setelah dipersatukan kembali di dalam kemuliaan, Dia akan memohon kepada Bapa untuk mengirimkan Roh. Yesus memanggilnya sebagai penolong, dan Roh akan datang untuk tinggal di dalam mereka. Kata Yesus, Roh Allah akan mulai tinggal bersama-sama dengan umatnya. Bait suci memiliki tempat Maha Kudus dan Tuhan tinggal di sana. Tetapi sekarang umat Tuhan akan menjadi bait Roh Kudus secara individu. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, Roh Kudus hidup di dalam semua orang-orang percaya. Dan Yesus menyebutkannya sebagai penolong.
Sebutan itu dikatakan juga di dalam bahasa aslinya, yakni Parakletos. Kata ini diterjemahkan dengan beberapa cara yang berbeda, sebagaimana yang bisa kita pertimbangkan di dalam beberapa nuansa makna yang kita peroleh dari sebutan ini, yakni yang pertama, roh penegak. Roh penegak berada di pihak kita. Dia bekerja untuk membuka pintu bagi kita, memberdayakan kita, dan mengingatkan kita. Karena Dia adalah Tuhan. Dia melihat bagian diri kita yang paling sejati dan terendah, dan yang paling indah. Dia bekerja keras untuk datang bersama-sama dengan kita, untuk mewujudkan visi itu. Dia tidak melawan kita. Dia tidak berada di luar kita. Dia hanya mengawasi kita. Dia hadir untuk kita, di dalam diri kita, berkaitan dengan hidup kita, menunggu dan menyaksikan pertumbuhan dan kesuksesan kita masing-masing. Yang kedua, dikatakan sebagai roh penghibur. Roh memberikan penghiburan. Hidup ini adalah kekacauan yang menyakitkan dari tantangan keterbatasan dan kegagalan. Kita sering sekali berhadapan langsung dengan kesulitan hidup. Tanah menghasilkan buah, tetapi hanya dengan kerja keras dan air mata yang kita lakukan untuk semuanya itu. Kita sering menderita, tetapi roh hidup di dalam kita untuk memberikan kita penghiburan. Dia bekerja untuk membawa kitab suci, persahabatan, dan pandangan yang benar ke dalam pikiran kita pada waktu yang tepat. Dia senang mendampingi hidup kita dan menjadi suara yang lembut yang memberikan penghiburan dari Tuhan selama kita menjalani saat-saat kesakitan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudariku, yang ketiga dikatakan di sana sebagai roh pendorong. Roh memberikan kita dorongan. Saudara-saudariku, biasanya orang-orang mencoba untuk memotivasi orang lain dan diri mereka sendiri untuk hidup. Tapi dorongan itu hanya sampai sejauh perkataan atau kata-kata. Tetapi roh hidup di dalam umatnya. Dia mengingatkan kita tentang siapa kita. Dia memberitahu kita tentang diri kita, tentang kasih dan anugerah Allah bagi kita. Dia mendorong kita untuk berkorban dan memberikan hal-hal yang indah di dalam kehidupan. Yang keempat, roh penasehat. Roh memberikan nasihat dari Kristus. Saudara-saudariku, Yesus disebut sebagai penasihat yang ajaib. Itu kita dapati di dalam Yesaya pasal 9 ayat 6. Dan roh menyampaikan nasihatnya ke dalam hidup dan ke dalam hati kita. Dengarkanlah roh menasehati jiwa kita. Saat kita berjalan melalui hutan atau melalui padang gurun kehidupan, mintalah Dia untuk menuntun atau memimpin dan menasehati kita, dan dengarlah Dia berkata. Yang kelima, sebagai roh penolong. Roh penolong kita. Bapak Ibu saudara-saudariku, Yesus memanggilnya penolong yang lain dengan jenis dan kualitas yang sama. Dengan kata lain, roh akan membantu para murid dan juga membantu kita dengan cara yang sama seperti Yesus membantu murid-muridnya saat berjalan di tengah-tengah dunia ini. Dia menyediakan, Dia mengajar, Dia memimpin, Dia bekerja secara ajaib, Dia menguatkan mereka. Roh yang tidak dibatasi oleh keterbatasan ruang seperti Kristus akan membantu mereka saat mereka pergi ke seluruh dunia untuk melakukan pengajaran atau untuk menjadikan
murid-murid Yesus. Dan Dia juga akan membantu kita melakukan hal yang sama di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudariku, terlalu banyak orang berlarian mencoba membantu diri mereka sendiri. Mereka berpaling ke tempat yang salah untuk kenyamanan, untuk dorongan atau nasihat. Banyak yang mencoba menjadi orang Kristen yang baik dengan membela diri. Percaya bahwa Tuhan adalah musuh mereka di dalam proses yang mereka jalani. Namun sementara itu Roh tinggal di dalam kita, siap membantu dan menolong kita seperti yang Kristus lakukan kepada seluruh murid-muridnya. Dia ingin membentuk dan menempah kita, memberi dan menasehati kita. Dia ingin mengungkap rencana Tuhan kepada kita seperti yang diungkapkan di dalam kitab suci bagi kita dan bagi seluruh umat. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 94 ayat yang ketiga. Marilah kita berdoa. Bapa yang maha mulia, Bapa yang penuh hormat, patutlah kami bersujud memuji Engkau Tuhan. Kebesaran-Mu di dalam kuasa-Mu yang Engkau limpahkan bagi kami untuk bekerja membaharui hidup kami, membasuh kami dari segala keberdosaan, dan memberikan kepada kami hidup yang baru melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dan diwujudkan di dalam tuntunan dan pengajaran Roh Kudus yang kami dengarkan dan kami terima setiap hari di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh besar kemuliaan-Mu. Sungguh agung Engkau ya Bapa yang selalu bekerja di dalam kami sekalipun kami adalah orang-orang yang layak untuk memperoleh penghakiman dan penghukuman daripada-Mu. Namun Engkau Tuhan menggantikannya semuanya dengan anugerah yang mulia yang Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Semua itu telah Engkau wujudkan bagi kami untuk pengampunan hidup kami dari dosa dan untuk perolehan hidup baru bagi kami dalam setiap langkah kami. Sehingga kami dapat menemukan sukacita yang abadi yang daripada-Mu di sepanjang langkah perjalanan yang kami jalani di dalam hidup kami masing-masing. Biarlah kiranya semuanya itu Bapa selalu melingkupi kami bahkan di dalam satu hari ini ketika kami akan menghabiskan segala hari-hari ini dalam upaya, usaha, aktivitas, rencana, dan harapan yang kami bangun di dalamnya. Kami yakin Tuhan yang akan selalu mengiringi dan menuntun kami untuk menggenapi semuanya di dalam kebaikan-kebaikan dan sukacita yang daripada Tuhan yang telah Tuhan aturkan bagi kami masing-masing. Terpujilah Engkau Bapa. Ampunkanlah kami ya Tuhan dari segala dosa dan pelanggaran kami.
karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati.